Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih pada sehat dan bisa nafas kan? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 188. Yang mana pada Perfect World episode 188 ini menceritakan Shihao yang akan menghadapi dewa surgawi kuat yang adalah penduduk asli dari abadi kuno ini. Dan kita akan melihat kecerdasan Shihao dalam menghadapi orang dengan ranah yang lebih tinggi dari Shihao ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika semua musuh-musuh kuat Shihao berdatangan satu persatu. Melihat itu Shihao berpikir jika saat ini sudah terlambat untuk menghindari pertempuran. Melihat orang sebanyak itu berdatangan, Taijin Yu pun bertanya kapan Shihao memprovokasi begitu banyak orang ini. Karena bahkan Ning Chuan pun juga datang ke sini. Namun Jing Yi merasa bahwa kedatangan mereka bukan untuk Shihao. Di sini Changgong juga datang dan memberitahu jika sama seperti dirinya bahwa kedatangan mereka karena merasakan kemunculan jalan Istana Emas. Mendengar itu Cao Yuseng merasa itu sebuah kebetulan karena dirinya sedang ingin membantu Shihao bertarung dari dua sisi. Tak lama setelah itu, semua orang dikejutkan karena benar saja Istana Jalan Emas tersebut muncul. Melihat itu Shihao menyadari jika istana itu adalah sisa-sisa Istana Jalan Emas dari zaman dulu. Yang mana setiap itu muncul pasti akan disertai dengan kemunculan platform perjalanan immortal. Dan begitu istana ini muncul, maka waktu perebutan mendominasi di dunia abadi kuno ini akan segera berakhir. Di sini terlihat jika semua musuh yang pernah Shihao hadapi ini mengeluarkan teknik andalan mereka untuk memecah formasi penghalang pada istana tersebut. Dan mereka juga berniat untuk beresonansi dengan kekuatan sihir serta dengan istana ini. Yang mana hal itu bertujuan agar harta karun abadi kuno segera muncul dari istana tersebut. Mendengar ada peluang seperti ini, Shihao pun tak akan membiarkan orang lain mendahului dirinya. Dan Shihao serta Changgong pun bersamaan ikut menyerang istana tersebut. Namun Shihao dikejutkan melihat ada jiwa primordial yang datang. Yang mana hal itu membuat Shihao bertanya-tanya siapa orang yang sampai rela menggunakan jiwa primordial hanya demi mendapatkan peluang keberuntungan ini. Changgong yang merasa jiwa primordial ini begitu kuat sangat yakin jika sebenarnya ini adalah janin abadi. Sementara melihat itu Shihao juga bertanya-tanya apakah masih ada orang yang bisa melepaskan diri dari sangkar kegelapan kemarin. Merasakan nafas spiritual dari jiwa primordial ini sangat gelap dan sepi, bahkan mempunyai kekejaman ekstrim. Di sini terlihat istana tersebut mengeluarkan sebuah kata Jiejin yang berarti membimbing. Dan melihat itu Shihao berpikir apakah istana abadi ini muncul untuk membimbing janin abadi ini. Namun jika memang benar begitu, kenapa kekuatan istana ini melemahkan jiwa primordial ini sampai sejauh itu? Dan hal itu membuat Shihao bertanya-tanya yang dimaksud membimbing ini adalah membimbing ke arah mana. Shihao juga tak menyangka jika kompetisi di abadi kuno ini akan segera berakhir. Di sini Changgong pun memberitahu jika waktu di dalam abadi kuno sangat berbeda dengan di luar. Yang mana dari waktu kemunculan pertama platform hingga terkondensasi menjadi bentuk hanya seperti setengah tahun saja. Yang mana jika itu terjadi di luar mungkin membutuhkan waktu 10 tahun. Shihao pun terlihat kecewa karena melihat peluang sebagus ini namun tak bisa mendapatkan apa-apa. Mendengar itu terlihat Ning Chuan marah karena Shihao berani berkata seperti itu padahal para raja dari masa lalu sudah berkumpul di sini. Di sini Shihao pun berkata jika sepertinya pukulan yang pernah Shihao berikan kepada Ning Chuan masih kurang menyakitkan. Sementara Zhejian ingin melihat seperti apa cara bertarung mereka berdua ini. Terlihat di sini pun Ning Chuan ini berusaha menyerang Shihao menggunakan tekniknya itu. Namun saat Shihao bersiap melawan, terlihat ada serangan orang lain yang merobek serangan Ning Chuan ini. Dan orang ini meminta mereka berdua segera meninggalkan tempat ini setelah melihat muka orang ini.
Ning Chuan pun terkejut karena orang ini adalah seorang dewa surgawi. Dan karena hal itulah, Ning Chuan langsung patuh dan pergi dari tempat ini. Dan sambil pergi, Ning Chuan berjanji jika suatu saat nanti dirinya akan bertarung lagi dengan si Hao tersebut. Begitu juga dengan semua orang yang langsung meninggalkan tempat ini juga. Setelah itu si Hao bertanya bagaimana cara memanggil orang ini dan kenapa ia membantu si Hao ini. Di sini orang itu mengatakan bahwa namanya adalah Ma Yuan, yang mana meski dirinya juga ras manusia, namun dirinya terlahir di abadi kuno ini. Dan Ma Yuan ini juga pernah mendengar jika si Hao ini pernah membantu orang dari abadi kuno menemukan kembali artefak suci spiritual persembahan leluhurnya. Maka dari itu Ma Yuan ini turun tangan untuk membantu si Hao ini. Di sini Cangkong juga pamitan setelah mengetahui jika Ma Yuan ini tak bermaksud untuk bermusuhan dengan Huang ini. Kemudian Tai Yin Yutu yang mendengar bahwa Ma Yuan ini dari ras manusia merasa jika senjata busur dan anak panah itu mirip dengan senjata ras Centaur. Di sini Ma Yuan mengatakan jika di dalam abadi kuno ini semua ras saling membaur dan menyatu, bahkan mereka bisa saling toleransi. Yang mana hal itu adalah cara yang benar dalam perjalanan kultivasi. Di sini pun Ma Yuan meminta si Hao menyembuhkan lukanya dulu setelah dia melihat jika masih ada luka tersembunyi di tubuh si Hao ini. Dan Ma Yuan ini mempunyai teknik khusus yang bisa menyembuhkan luka si Hao tersebut. Kemudian perlahan pun Ma Yuan ini mulai membantu menyembuhkan luka si Hao tersebut. Menyadari ada yang tak beres, si Hao pun meminta semua temannya masuk ke dalam tungku emasnya dan langsung pergi. Sementara Ma Yuan mengira bahwa dirinya berhasil mengalahkan si Hao dengan mudah. Namun si Hao sudah berada di sisi lain karena si Hao sangat mudah mengetahui niat dari Ma Yuan ini. Ma Yuan pun bingung bagaimana si Hao bisa tahu jika Ma Yuan ini berniat menyerangnya. Dan si Hao pun menjawab jika semua itu karena pakaian Ma Yuan ini. Yang mana tadi Cangkong memberitahu si Hao jika sabuk itu adalah aksesoris khas dari ras Centaur saat Ma Yuan ini memberitahu tentang asal-muasalnya. Dan meski jika ada ras manusia yang berkultivasi teknik memanah ras Centaur, namun tak mungkin aksesorisnya juga akan persis sama. Maka dari itu si Hao meminta Cangkong mengikuti arahannya dan tak memperlihatkan emosinya. Si Hao pun bertanya kenapa sebagai penduduk asli abadi kuno, Ma Yuan berniat menyerang si Hao. Padahal tak ada dendam di antara mereka berdua, apalagi si Hao adalah orang yang dekat dengan Dewi Wilau. Terlihat Ma Yuan terkejut mendengar si Hao menyebut nama Dewi Wilau. Di sini Ma Yuan mengatakan jika Dewi Wilau sudah meninggalkan mereka dan mengabaikannya. Bahkan dalam satu era mereka harus menahan siksaan dan sakitnya pengikisan kekuatan sihir abadi kuno. Dan daripada harus setia pada Dewi Wilau, Ma Yuan ingin merebut tubuh si Hao yang sudah berhasil mengembangkan dua aliran energi abadi saja. Kemudian Ma Yuan akan memahami rahasia pencapaian si Hao untuk menghancurkan pengikisan kekuatan sihir ini dan keluar dari abadi kuno ini. Mendengar Ma Yuan ingin merebut sesuatu darinya, si Hao pun bertanya apakah orang-orang abadi kuno tak bisa menemukan terobosannya sendiri. Namun tanpa banyak omong, Ma Yuan langsung menggunakan tekniknya dengan bentuk manusia kudanya. Dengan cepat pun si Hao menggunakan jimatnya untuk menahan serangan ini. Dan setelah itu pun, si Hao langsung mengeluarkan air sungai langit dari dalam tungkunya. Melihat si Hao mempunyai tubuh fisik sekuat ini dalam usia yang sangat masih muda, Ma Yuan pun terlihat sangat senang. Dan terlihat Ma Yuan menggunakan tangan besarnya untuk menghancurkan air sungai langit tersebut. Namun di sini si Hao tak berhenti dan kembali mengeluarkan air lebih banyak dari tungkunya. Dan terlihat Ma Yuan ini terus berusaha menghancurkan air tersebut. Namun di sini si Hao menambahkan kekuatan petirnya ke dalam air tersebut. Di sini Ma Yuan pun langsung berusaha menyerang tubuh si Hao menggunakan telapak tangan besarnya itu. Namun si Hao dengan cepat menggunakan jimat ilahi pelindung yang dia dapatkan dari 9 naga penarik peti mati itu. Dan tak hanya bisa melindungi tubuh si Hao, karena jimat ini juga langsung bisa memotong jari Ma Yuan itu. Kemudian si Hao pun meminta Ma Yuan untuk berhenti menyombongkan senioritasnya. Karena di usia yang setua itu, Ma Yuan juga tak bisa memikirkan bagaimana menemukan pelepasan dan hanya bisa selalu mengincar peluang keberuntungan dari para junior.
Di sini pun Mayuan berkata, jika hanya mengandalkan beberapa jimat simbol pusaka rahasia, hanya bisa menyelamatkan si Hao sesaat dan tak akan bisa menyelamatkan si Hao selamanya. Dan terlihat jari Mayuan ini bisa menyatu lagi, kemudian kembali menyerang si Hao menggunakan panahnya. Di sini pun terlihat bentuk avatar Mayuan ini dengan tubuh manusia setengah kuda yang sudah siap melepaskan panahnya. Dan kemudian pun Mayuan ini langsung menyerangkan panahnya tersebut. Namun dengan cepat si Hao mengeluarkan jiwa primordialnya untuk menahan serangan panah dari Mayuan ini. Dan terlihat jika kali ini lengan kiri Mayuan ini terpotong begitu saja. Setelah itu pun si Hao langsung memasukkan kembali semua tekniknya itu ke dalam tubuhnya. Sementara Mayuan yang masih bisa bangkit merasa beruntung karena hari ini dirinya tak hanya bisa merebut tubuh yang sudah mengembangkan 2 energi abadi, namun dirinya juga bisa mendapatkan benih abadi pada si Hao yang begitu langka. Mendengar itu si Hao meminta Mayuan paham akan situasinya karena bagaimanapun juga yang terluka barusan adalah Mayuan ini. Di sini Mayuan dengan sombong berkata jika dirinya yang sudah berada di ranah Dewa Surgawi tak mungkin bisa dihadapi oleh kultivator ranah api ilahi seperti si Hao ini. Dan terlihat Mayuan bisa mengembalikan lagi lengannya yang terpotong karena hanya dengan satu pemikiran maka dirinya bisa membentuk ulang tubuh aslinya. Dan di sini pun Mayuan ini ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Namun di sini si Hao berkata bahwa ini akan segera dimulai yang membuat Mayuan terlihat bingung. Namun merasa si Hao hanya menakuti dirinya, Mayuan pun berusaha menghabisi si Hao ini. Akan tetapi tiba-tiba teknik Mayuan ini menghilang karena ada kekuatan petir pada dirinya. Dan si Hao hanya berkata jika sekaranglah waktunya karena tadi si Hao salah menghitung waktu. Dan ternyata tadi si Hao sudah menambahkan kekuatan petir dari air sungai surgawi makam abadi ke jari Mayuan setelah menyadari jika Mayuan terkena pengikisan sihir. Si Hao pun memberitahu jika kekuatan pengikisan dari sungai surgawi ini membuat luka Mayuan tambah berlapis karena pengikisan abadi kuno. Kemudian pun si Hao kembali mengeluarkan air surgawi itu dan ingin melihat apakah Mayuan masih punya kekuatan untuk menahan itu. Di sini pun Mayuan terpaksa memotong lengan kirinya lagi karena sudah terkontaminasi dengan kekuatan air surgawi tersebut. Dengan cepat pun si Hao menyerang menggunakan tunggunya lagi, namun terlihat jika Mayuan ini sudah kabur. Dan di sini terdengar suara Mayuan yang berjanji akan kembali mengambil tubuh si Hao untuk dijadikan obat setelah luka di tubuhnya pulih. Dan si Hao pun hanya menjawab jika dirinya pasti menunggu Mayuan ini. Kemudian setelah itu pun si Hao berniat untuk berpisah dengan teman-temannya. Karena meski Mayuan sudah dikalahkan, belum tentu Mayuan ini bisa kembali untuk membalas dendam pada si Hao. Dan si Hao pun meminta mereka bertemu kembali di platform abadi kuno setelah mereka mendapatkan peluang keberuntungan masing-masing. Di sini Taiyun itu bertanya si Hao berencana akan pergi kemana. Karena menjadi musuh dengan sisa-sisa penduduk abadi kuno akan sulit menemukan tempat berlindung lagi di alam abadi ini. Si Hao pun memberitahu jika dirinya berencana untuk pergi ke jurang hitam dan bersembunyi. Karena di sana pengikisan kekuatan sihir abadi kuno milik si Hao akan bisa lebih kuat. Dan pasti karena itu para dewa surgawi kuno tadi tak mungkin berani ke tempat itu. Cao Yuxing pun memberitahu si Hao bahwa si Hao pergi ke danau nyamuk kekacauan alam gelap jika si Hao bosan di jurang hitam. Karena tempat itu juga sebuah tempat larangan bagi sisa penduduk abadi kuno ini. Di sini pun Tai Yin itu langsung mengeplak Cao Yuxing karena jika Cao Yuxing tak punya ide, lebih baik dia tak bicara ngawur. Karena danau nyamuk kekacauan itu sangatlah berbahaya. Mendengar itu si Hao sangat berterima kasih karena semakin banyak informasi maka akan semakin bagus. Dan kemudian pun si Hao langsung meninggalkan teman-temannya ini. Sementara itu di tempat lain terlihat Mayuan ini masih mencoba mengobati lukanya. Dan dia berpikir jika seperti ini terus meski dirinya tak mati namun dirinya juga bisa menjadi gila. Karena pengikisan kekuatan sihir abadi kuno ini sudah menyiksa mereka selama satu era. Yang mana semakin tinggi pencapaiannya maka akan semakin menderita juga. Dan meski awalnya dirinya berpikir sudah akan mati di tempat ini, namun surga masih mengasihani dirinya dan membiarkan dirinya bertemu Huang. Yang mana Huang ini ternyata sudah mengembangkan 2 energi abadi. Dan prestasi itu sudah sebanding dengan para jenius abadi kuno yang legendaris dan belum pernah terjadi sebelumnya di era ini. Di sini salah seorang berkata jika dirinya hanya perlu menangkap dan membunuh Huang saja, kemudian memahami semua rahasia yang ada di tubuh Huang ini. Dan dengan itu mereka bisa menerobos belenggu era ini, kemudian lepas dari penderitaan pengikisan kekuatan sihir ini.
Namun Ma Yuan memberitahu jika Huang memiliki peluang keberuntungan untuk pencapaian seperti ini juga berasal dari abadi kuno. Dan karena itu, sudah seharusnya hal tersebut dikembalikan kepada sisa penduduk abadi kuno. Serta mereka hanya perlu mengorbankan satu orang saja, maka akan bisa memberkati puluhan ribu sisa penduduk. Dan pada Perfect World episode 189, terlihat Si Hao yang sedang menuju jurang hitam langsung dihadang oleh sisa penduduk abadi kuno ini. Dan Si Hao akan kembali solo squad melawan orang-orang tersebut. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 188 ini. Ternyata Babang Si Hao yang selama ini kita kenal sangat kocak, namun sangat cerdas ya saat menghadapi musuh yang lebih kuat. Dan teknik apalagi yang akan Si Hao keluarkan untuk melawan sisa-sisa penduduk abadi kuno ini, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 189. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.